Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur cerita yang dimaksud dengan intrinsik. Kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia PJJ BDR Bahasa Indonesia hari Selasa 23 Maret 2021. Anak-anak pasti tahu ya unsur intrinsik itu apa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui apa dari kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, yaitu 3.6 mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca sebuah karangan fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan, tulisan, dan menggambarkannya di dalam sebuah gambar sederhana dengan percaya diri. Jadi anak-anak nanti bisa menjelaskan kembali cerita yang ada dalam teks tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, anak-anak harus mengetahui juga apa aja yang termasuk dalam unsur-unsur penting dalam cerita tersebut, yaitu adanya tokoh, watak, latar, dan amanat. Apa yang dimaksud dengan tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Misalkan subjeknya siapa, tokoh yang dalam cerita itu. Lalu watak itu sifat yang dimiliki setiap pelaku atau tokoh. Misalkan tokoh Pak Budi sangat baik dan bijaksana. Tokoh ibu sangat wibawa, ramah, menolong, misalkan. Selanjutnya tentang latar cerita. Latar cerita itu dibagi menjadi 3, ada tempat, waktu, dan suasana. Misalkan latar tempat itu di mana? Di kebun, di sawah. Latar waktu itu pagi, siang, sore, malam. Dan suasananya bagaimana? Menyenangkan, menyedihkan, atau suasananya pagi hari, suasananya menyeramkan. Lanjut tentang amanat. Amanat adalah pesan yang terdapat dalam sebuah cerita. Pasti ada sesuatu amanat terdapat dalam sebuah cerita. Ada pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nanti anak-anak bisa tahu apa maksud atau pesan yang ada di dalam sebuah cerita disebut amanat. Selanjutnya, meringkas cerita. Meringkas cerita itu bagaimana? Yaitu menulis kembali cerita asli secara singkat dengan tetap memperhatikan urutan isi dan sudut pandang dari penulisnya. Jadi anak-anak nanti menuliskan kembali cerita tersebut, tapi secara singkat saja, tidak usah disalin semuanya, tetapi tak lupa memperhatikan urutan isi dan sudut pandang dari penulisnya. Nah, ini ada di dalam buku tema 9, buku siswa pembelajaran ke-1, bisa dibuka anak-anak di rumah. Tetaplah berada di jalurmu oleh Diana Caritas. Ini ada cerita, kalian bisa baca cerita tersebut. Ini lanjutannya, bisa dibaca kembali ceritanya. Nah, setelah dibaca, anak-anak bisa menentukan apa saja yang terdapat dalam cerita tersebut. Tokoh utamanya siapa, tempat latarnya bagaimana. Nah, anak-anak juga bisa menggambarkan gambar tempat peristiwa dalam cerita. Sedang di mana, di sebuah kelas, apa di sebuah rumah. Nah, lanjut anak-anak meringkas jalannya cerita. Ceritakan kembali cerita yang ada tersebut. Ya, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Itu saja pekerjaan pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya dalam WA ya. Terima kasih.